Oke bro, nih di video ini pastiin teman-teman udah ngikutin video yang sebelumnya dulu ya, yaitu Docker Compose MariaDB with initial data ini. Pokoknya ada gambar Docker sama MariaDB ya, supaya teman-teman bisa lanjutin apa yang mau kita lakukan di video ini, yaitu binary log. Jadi kalau sebelumnya kita udah install MariaDB dengan Docker Compose, nah sekarang gimana kalau misalnya kita ada keperluan untuk aktivasi binary log. Nah, binary log ini apa? Nah, ini teman-teman bisa baca detailnya di websitenya MySQL ya. Loh bang, kan ini ngomongin MariaDB, kok di webnya MySQL? Nah, itu serunya. Makanya ikutin video sebelumnya. Nah, binary log contains events. Mereka tuh binary log itu mengandung events ya, events-events yang terjadi, yang menjelaskan atau mendetailkan perubahan pada database gitu ya, seperti pembuatan table dan seterusnya. Jadi misalnya ada delete tapi nggak ada row yang match, nah itu ke capture juga ya perubahan-perubahan data kayak gitu. Jadi gunanya apa sih gitu ya? Ada kegunaan untuk replikasi ya. Jadi misalnya teman-teman punya data ABC lah, bilang nama database teman-teman ya, bukan database-nya ya, maksudnya database servernya ABC. Nah teman-teman mau data yang ada di database itu ke replika ke database yang ada di tempat lain misalnya. Nah itu salah satunya untuk kegunaan binary log untuk replikasi ya. Jadi dari data dari source server yang punya record data, nah perubahannya, changesnya dikirim ke replika gitu loh. Nah itu salah satu kegunaan binary log, binlog, disingkatnya binlog ya. Nah kemudian kalau untuk data recovery operation, certain ya, butuh untuk recovery data butuh binary log. Nah jadi intinya untuk ngereplikasi data, untuk proses recovery data kayak gitu-gitu. Nah nanti detailnya teman-teman bisa baca lagi di sini nih sendiri ya, karena kalau kita baca semua nanti 1 jam cuma buat memahami doang ya. Intinya itu ya, binary log ya, untuk replikasi, untuk proses recovery data. Nah terus gimana cara kita setting binary log kita di Docker Compose kita kan? Sebelum itu gue mau teman-teman cek dulu nih aktif nggak sih binary log kita gitu. Nah teman-teman bisa pakai perintah show variables like log bin, dikasih persen. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini log binnya off, dalam keadaan off. Jadi kalaupun teman-teman jalanin show binary logs, hasilnya adalah you are not using binary logging. Nah inilah yang mau kita aktifasi supaya nanti kalau kita ada keperluan untuk proses replikasi data ataupun recovery data, ataupun kita mau implementasiin nanti CDC, apa CDC itu? Client data capture ya? Apa sih? Change data capture. Change data capture. Nah, nanti kalau kita mau lanjut nge-setup CDC, change data capture, itu bisa kita lakukan. Oke, langsung aja kita aktifkan dengan cara gampang aja. Di sini teman-teman bisa lihat ada satu tambahan di volumes, yaitu my binlog cnf. Nama sebenarnya harusnya bebas ya. Yang akan kita arahkan filenya ke etc mysql mariadbconf.d. Nah ada MySQL, ada MariaDB. Karena MariaDB jalan di engine MySQL lagi-lagi ya. MySQL mariadbconf.d my binlog cnf ini sama. Jadi langsung aja nih kita buat file nih. My binlog, susah banget namanya ya, .cnf. Nah, my binlog cnf ini yang akan kita pointing ke sini. Sementara dia kosong, kita ubah di Docker Compose-nya dulu untuk naruh di sini. My, kita copy aja biar nggak typo.
yang akan kita pointing ke mana tadi, etc mysql mariadb conf.d/my binlog. Ini di copy aja lagi nama file my binlog cnf, kurang lebih gitu ya. Nah, etc mysql mariadb conf.d udah ya, harusnya udah. Sekarang kita isi ininya, pengaturan binary lognya, binlog, bukan binary option. Kayak mana sih? Kok jadi nyenggol-nyenggol sebelah? Oke, kita isi di sini mysqld. Wah, murah banget. mysqld yang di dalamnya ada isi logbin var log mysql. Nah, ini mysql binlog yang tadi kita taruh di sini nih. Apaan sih? Maksudnya ini logbin ini udah mulai ngaco gara-gara nyindir-nyindir nih. Maksudnya logbin ini di mana lokasi file binary log kita gitu. Nah, ini kita taruh di var log mysql bin.log. Nanti kita lihat lebih detail ya kalau udah kita setup ya. Jadi kalau sekarang kita masuk ya ke kontainer database kita. Nah, docker exec min-it db base. db itu nama kontainer. Nah, kalau kita masuk sini sekarang, kita buka cd var log mysql. Nah, ini kosong nih. Tuh, kosong. Kagak ada apa-apaan. Nah, nanti kita pointing ke sini binlognya gitu loh. Niatnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Maksimal binlog size. Nah, Bang, ini pengaturan-pengaturan ini dapat dari mana? Baca lagi tadi dokumentasinya. Ini binlog ya, bukan binlog. Binlog. Nah, terus expire logs days kita isi 7. Jadi logsnya itu ada expirednya gitu loh, 7 hari misalnya, atau berapa hari, atau nah ini disesuaikan aja. Aku bikin 7 hari defaultnya. Nah, size binary lognya maksimal 100 MB. Kalau kurang bisa dinaikin lagi 1 GB dan seterusnya. Binlog format. Nah, ini penting nih. Binlog format. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 jenis format ya. Kalau teman-teman set sebagai statement, dia akan membuat logging menjadi bentuk statement based. Tapi kalau raw, logging to be raw based. Jadi bentuknya raw based ya, raw. Kalau mix, keduanya. Nah, biasanya kalau keperluan CDC orang setnya raw, karena dia butuh tahunya dalam bentuk raw format aja gitu ya. Kayak gitu. Tapi ya mix pun nggak apa-apa lah. Nanti detailnya kita bicara nanti aja. Sekarang kita set mix dulu aja. Jadi format apapun, mau statement, mau dalam bentuk raw, kita terima gitu ya. Harusnya udah ya. Expire logs day. Oke, logbin segala macam dah. Kalau ini udah, harusnya kita langsung jalanin aja docker compose kita. Keluar dulu ya. Nah, kita dalam kondisi di komputer kita nih, bukan di dalam kontainer ya. Docker compose up min build aja gitu ya. Oke. Kita cek di sini. Apakah sudah diterapkan dengan baik? Apa tadi perintahnya? Ada yang masih ingat? Saya udah lupa. Ini dia. Masih off. Nice. Coba kalau kita ngedownin dulu docker compose-nya. Kalau kita masuk dulu ke kontainer ya. Dah, kita cd, kita lihat dulu ya. Ada nggak file yang tadi kita setup di sini nih? Ini udah salah nih, ya ampun. Nah, karena posisinya adalah di Nah, ini udah salah nih, ini saya hapus nih. Sorry, my bad. Kita stop dulu kontainernya. Ya, ngedown dulu, udah salah. Kalau salah minta maaf, ini di delete dulu.
Ya udah saya delete dari sini aja. Sudo rm min rf mariadb. Dah, saya hapus foldernya doang, saya hapus folder ini doang karena udah nggak bener. Udah. Tadi kesalahannya adalah saya bikin di sini /mariadb, harusnya langsung nama filenya aja. Karena dia di sini kan langsung nama file aja, Kak, di dalam folder kan. Dah. Nah, sekarang kita up lagi. Lupa min build. Jalan kayak kalau nggak pakai min build. Udah kali ya. Kita coba refresh. Ini login ulang. Nah, kalau kita lihat di sini masih off. Nah, sekarang kita coba down. Nah, docker ps. Nah, aku mau apa ya? Mau coba up lagi deh. Kayaknya aku curiga sama ininya loh. Karena dia udah terlanjur di build duluan, jadi dia ngambil dari pengaturan sebelumnya gitu, nyangkut. Nah, kalau kayak gini kita bisa masuk ke kontainer kan, docker exec min-it db. Nah, kita bisa lihat ada nggak file ini di dalam docker kita, cd etc. Ini loh, kita lihatnya di sini kan, nih ada nggak dia nih? Nah, ada nggak my binlog cnf? Nah, ada nih. Duh, aduh, kurang slash. Dia jadinya dalam bentuk folder lagi. Oke, lagi dan lagi kesalahanku, exit dulu. Maklum ya guys ya, udah tua. Ini saya down dulu, saya hapus dulu folder apa tadi, my binlog ini. Bukan dong, folder ini nih, rmdir my binlog cnf. Bodoh, dipelihara, malah yang dihapus malah file ya, salah. rmdir my binlog cnf. Oh, ini ada titiknya nih. Sorry, kok jadi kacau gini? Nggak apa-apa. Ini gue salah ngetik tadi. Nah, rm binlog, my binlog. Nah, ini foldernya. Dah. Ini udah gue hapus, balik lagi. Docker compose-nya pasti titik slash karena dia file. Kemudian di pointing ke sini. Ya, dah, coba lagi up lagi. Nah, kali ini harusnya benar ya. Kita docker exec db bash, masuk ke kontainer, cek ada nggak nih file yang kita barusan buat. ls. Kita cat baru masuk ya, sama sama pengaturan kita. Nah, kalau kayak gitu coba kita refresh lagi sini. Dia status log bin-nya udah on. Base name-nya udah ada varlog mysql bin dan seterusnya. Nah, maka ini berarti binlognya udah aktif. Kalau kita show binary logs itu udah bisa. Ya, dia ada sebuah file namanya mysql bin 001, file size-nya 328. Dimana kita bisa ngeliat itu? Kita bisa ngeliat itu di varlog ya. cd varlog mysql. Nah, ada mysql bin 001, ada mysql bin index. Index berisi semua file binary yang ada. Kebetulan baru ada satu file. Kemudian file yang mysql bin-nya berisi apa? Nah, kode binary-nya. Sekarang kita coba uji dengan memasukkan data gitu ya. Misalnya kita buat table deh, atau kita buat table juga bisa. Kita buat table baru niche dengan ID auto increment, nama misalnya varchar 200, kita simpan.
Nah, kemudian kita juga mau nambahin data di table itu gitu ya, atau di table person deh. Kita mau ngubah data Joko jadi Tingkir, terus kita tambahin data baru Bambang Sudibyo. Oke. Sekarang jika kita lihat lagi di sini MySQL bin 001, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan, yaitu create table baru niche, fieldnya ada 2. Kemudian kita ada query update person Joko Tingkir, yang mana terakhir kita ubah jadi jadi Joko Tingkir, dan terakhir kita ada insert data ya. Ada ngubah data nih, jadi pokoknya ini kita ada insert data si Bambang tadi Sudibyo. Pokoknya setiap operasi yang terjadi mulai dari create table, ubah data, insert data, itu akan ke-capture di binary log file kita di sini. Kayak gitu. Nah, basicnya itu sih untuk binary log. Pertama kita aktivasi dulu di pengaturan MariaDB-nya. Dalam hal ini kalau Docker Compose bikin satu file aja yang dipointing ke lokasi ini di dalam Docker. Konfigurasinya begini, minimalnya aja. Kita set log bin-nya di mana, expired date-nya berapa, lognya maksimal size-nya berapa, formatnya apa. Nah, udah itu kita bakalan lihat sendiri di sini ada file binary yang bisa kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada database kita. Demikian teman-temanku, terima kasih sudah nyimak sampai habis. Thank you.